lah. Kenapa? Kelakuannya itu aneh. Kelakuannya aneh, mangan suket gitu dan seterusnya, seperti binatang kelakuannya dan seterusnya. Nebukadnezar gitu Pak. Dan nanti awal-awal kemudian anaknya itu kemudian menjadi penyembah api dan kemudian mendirikan imperium Persia, ya dari situ. Jadi Nebukadnezar. Jadi kita garis bawahi, sekalipun kalimatnya ibadah lana bukan berarti hamba Allah yang soleh, itu bukan, tapi hamba kami. Hamba Allah kan berarti baik mukmin maupun kafir semuanya adalah hamba Allah. Nah, adapun uli ba'sin syadidin karena memang memiliki kekuasaan yang besar. Nebukadnezar itu menjadi raja bagi imperium Babilonia. Kalau kita berbicara tentang peradaban, tidak ada peradaban yang mungkin lebih tua daripada Babilonia. Karena dulu-dulunya Babilonia itu ada dua, Babilonia baru, Babilonia lama. Sebelumnya ada namanya Mesopotamia, kerajaan sebelumnya. Nek bicara Mesopotamia sudah ada sejak 3.500 sebelum Masehi, itu sudah ada. Silahkan baca sejarah-sejarah dunia. Ini memang kerajaan yang sangat legend ya, legend. Dan di zaman ini Nebukadnezar lah yang kemudian menguasai atau kemudian menghancurkan Bani Israel. Itu Bapak. Nah, ini yang menariknya. Tadi kan kerusakannya 2 kali. Ada yang berpendapat, yang 1 kali itu adalah kejahatan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun kejahatan kedua, tadi ya, masih bisa dipahami kalimatnya, ini saya tambahkan sedikit. Kan marotain, disebutkan marotain. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi marotain 2 kali. Yang 1 kali sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang kedua kali setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Bani Israel itu tidak pernah memiliki kekuasaan, tidak pernah memiliki wilayah, kecuali setelah tahun 1948. Makanya Ustadz Bahtiar Nasir mungkin di dalam pendapatnya, hukuman keduanya hari ini Pak. Hukuman kedua bagi Bani Israel, bagi Israel itu adalah hari ini, di zaman ini. Yaitu apa? Dikirimkannya ba'asna tadi, ibadalana uli ba'sin sadidinnya itu adalah Hamas, para pejuang Palestina. Yang akan menghancurkan mereka dan seterusnya. Kenapa? Inilah kejahatan kedua. Karena kejahatan kedua itu tidak pernah terjadi. Kalau nanti kita susuri sejarahnya, setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar, Bani Israel itu nggak pernah punya kekuasaan lagi dalam kurun waktu sampai 1,5 milenium Pak. 1,5 berarti 15 abad. Sampai tadi tahun 1948 menguasai Palestina sampai hari ini. Ini kekuasaan kedua. Yang mana mereka berbuat lalim, semena-mena, sewenang-wenang, melakukan tindakan keji. Jadi ada yang menafsirkannya seperti itu. 2 kali kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel itu. Yang 1 sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang kedua setelah diutusnya Nabi Muhammad. Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad, Bani Israel belum pernah berkuasa kecuali hari ini. Karena dalam kurun waktu 1.500 tahun itu mereka terbuang ke Eropa, ke Mesir, kemudian ada yang di Spanyol, ada yang sampai kemudian terakhir di Jerman, kemudian di Holocaust, dibantai, kemudian terusir dan seterusnya, baru kemudian berkuasa lagi. Nah, setelah berkuasa ternyata kembali mereka melakukan apa? Kesombongan besar, latub siduna bil ad. Nah, nanti akan dikirim lagi kepada mereka ini ibadalana uli ba'sin sadid. Apakah kemudian andai itu adalah Hamas? Apakah Hamas memang dibisikkan oleh Allah? Kamu saya utus untuk mengalahkan Bani Israel? Tentu tidak, gitu kan? Cuma tadi secara alamiah Allah kirimkan orang yang akan menjadi penghukum bagi mereka. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya? Jadi secara personal kayak gitu Pak. Jadi kadang kita itu dihukum sama Allah. Dihukumnya sama Allah apa? Dipertemukan dengan rekan bisnis yang culas. Dipertemukan dengan karyawan yang jahat. Dipertemukan dengan majikan yang kejam. Itu bisa jadi karena dosa kita. Bisa dipahami? Kita berbuat dosa, hukumannya apa? Ya Allah, si pijana pun dua pimpinan dan kepala bagiannya kejemnya pol gitu kan. Bisa gitu kan karena dosa kita. Gitu kan. Aku dua rekanan bisnis pol, jangan pengkhianatnya pol gitu. Karena dosa yang kita perbuat. Apakah mereka diutus oleh Allah? Dalam tanda kutip iya.
diutus dalam tanda kutip ya, bukan berarti kemudian dapat wahyu dapat itu Pak Julian tuh kan wingi-wingi terus ngapusi sih mereka join bisnis karo kayak kok dihapusi baik Pak Julian, enggak gitu kan, tapi secara alamiah kayak gitu. Begitu kamu Sulaiman, bisa dipahami apa bingung? Kalau bingung ya, ya. Baik, mungkin itu dulu kaum muslimin rahimakumullah ya yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Inilah sejarah. Sekali lagi di dalam sejarah itu pasti ada ibrah, pasti ada pelajaran. Dan tadi kita kembalinya kalau Bani Israel saja bisa dihukum yang dulunya itu dan disayang banget sama Allah, artinya hari ini juga kita jangan merasa aman. Wah, aku kan bisa orang beriman gitu dan seterusnya. Belum tentu Pak, nanti bisa jadi kemudian ternyata Allah membolak-balikan hati kalau kita tidak komitmen, kita tidak kemudian sungguh-sungguh berpegang kepada Al-Quran. Allah nanti ganti kita itu dengan kaum yang lebih baik, yang cinta kepada Allah, mereka pun dicintai Allah, yang siap berjuang di jalan Allah, yang mana dia tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Begitu, dongeng pamunten, batur kawula mboten berani penggali, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami. Monggo kita pun kasih kanthi doa para Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.